Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sedulur sedaya, dulur-dulur, kembali bertemu dengan Ngopi Horor. Saat ini saya ada di Umbulan seperti janji saya sore tadi. Kemarin sore saya sudah upload tentang makamnya Mbah Gimbal yang ada sambungannya dengan sumber Umbulan ini, atau saat ini namanya Umbul Rejo. Jangan salah dan jangan keliru, Umbul Rejo itu ya Umbulan yang ada di desa Ubalan sini. Jadi saat ini saya ditemani sedulur saya, teman-teman saya yang asli dari Umbulan sini, dari Ubalan sini. Lah ini ada Mas Cimeng, ada Mas Kawuk, ada Mas Karneli. Nah, seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya tentang Umbulan sini, kita bisa tanya-tanya pada sedulur-sedulur, biar nggak salah paham, biar tidak salah informasi, nggak salah tentang sejarahnya. Oke, sambil kita berjalan, mari kita menuju ke tempatnya Umbulan. Monggo Mas Cimeng sama Mas Kawuk duluan. Jadi sejarahnya Umbulan ini adalah satu sumber mata air yang dulu konon ceritanya tempat ini adalah tempat untuk ritual. Jadi di samping ritual, tempat ini penuh sejarah. Jadi kalau malam-malam tertentu di sini banyak yang datang dari luar kota, dari luar daerah untuk mencari atau kepingin mandi di sini untuk penyembuhan penyakit, untuk segala macam lah tentang kebutuhan hidup lah. Jadi untuk ritual, untuk berdoa, untuk macam-macam. Dan di sini nanti kisahnya itu ada kesinambungannya dengan Mbah Raden Saput Jagat atau Mbah Sutejo Diningrat yang petilasannya, makomnya ada di Desa Maguan. Nah ini menurut Mas Kawuk, ini dulu waktu kita kecil belum ada ya Mas Kawuk ya? Pemandian ini baru ya? Belum ada. Jadi ini kira-kira sudah berapa tahun Mas Kawuk ada pemandian ini? Sekitar kurang lebih 2 tahun. Berarti ini difungsikan untuk, kalau pemandian ini untuk umum, maksudnya untuk pemandian umum ya Mas Kawuk ya? Iya. Jadi inilah dulurku. Jadi Anda kalau main ke sini, jadi kalau yang tua-tua bisa melakukan ritual ataupun yang lainnya, yang kalau bawa keluarga ini anak-anak bisa mandi di sini, disediakan kolam renang juga. Dulu waktu saya kecil kalau di sini itu adalah kayak kayak sawah nggak ya, terpakai. Selada. Tempatnya seladah itu jadi tanaman liar. Nah ini parkiran waktu di atas ini dulu kebun, masih kebun atau ladang. Nah, sekarang alhamdulillah sudah dijadikan lahan parkir karena pengunjungnya semakin banyak. Dan ini wahana permainan juga ada. Jangan khawatir dulurku, kalau main ke sini warung-warungnya sudah tersedia, siap. Jadi Anda bisa ngopi, bisa kuliner di sini. Gini Mas Kawuk, saya ingin tahu, bilangnya di belakang warung sini juga ada sumber yang jarang orang tahu. Kalau di bawah sini di belakang warung itu ada sumber selain mata air utama Umbulan itu ada ya Mas Kawuk? Ada Pak. Di bawah itu. Ayo kita lihat dulu sebelum kita ke sumber utama aja. Pak, hati-hati Pak. Oh iya Mas. Nanti bisa kepleset ke jelongop. Nah, itu Pak.
Oh, ini saudaraku. Sumbernya bagus itu dulu Pak. Ini juga ada lagi saudaraku sumber. Ini bukan sumber utama yang di atas anu. Jadi ini ada sumber lagi. Nanti kalau peziarah atau orang yang kesini rame, ada yang mandi sini juga. Seperti Ini itu. ada pohon beringin. Ada pohon beringinnya. Nah, yang sana itu, nah itu yang di senter, kena senter itu, Nah, itu bangunan lama itu. ada. Sebelum ada bangunan baru untuk penampungan, bak penampungan itu sudah ada. Saya mulai kecil dulu sudah ada seperti itu. Oke Mas Imeng, ayo kita lanjutkan ke sumber utamanya. Ini sumber utamanya. Ya, Bayi. Ya bayi. Nah, ini kalau anak kecil mau dimandiin oh selapan hari biasanya. selapan harinya. Selapan harinya Ya. Mandi sini. Harus mandi sini. oh seperti apa? Ya, bayi. Oh, kalau sudah 8, Ya, katanya dimandikan di sini. ya mandikan di sini. Oh jadi penduduk sini ataupun di luar desa boleh. Kira-kira harus penduduk sini atau luar desa juga boleh Mas ini? Khusus. Ya, khusus Untuk warga sini ya? Iya, warga sini. Oh berarti ini khusus untuk warga sini. Kalau punya anak bayi yang Ya. selapan hari Mandikan terus di sini. dimandikan di sini. Gitu. Seperti ini dulurku, sumbernya Umbulan atau Umbul Rejo seperti ini. Nah ini dulu waktu saya kecil yang kotaan itu, yang kotaan. Nah ini ada kotaan cor-coran jedingan ini dulu di bawahnya ada mata air. Jadi ada mata airnya Umbulan ini di bawah sini persis. Tapi nggak bisa dibuka ini Mas. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kalau mandi biasanya peziarah atau tamu mandinya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini tempatnya yang dipakai ritual mandi ritual itu di sini biasanya. Ini banyak sesajennya, banyak sajinya. Paling enggak untuk penghormatan bahwa kita mengambil air atau menumpang mandi di sini, paling enggak kita memberikan sesajen ini untuk penghormatan lah, untuk penghormatan pada yang tahu reksa di sini. Biasanya peziarah itu pengunjung itu banyak mengambil air dari sini ya Mas Imeng, Ya. bawa jurigan-jurigan gitu Ya. Mas Imeng ya. Oke, kita lanjutkan ke atas tempat biasanya orang ritual di situ. Jadi, ini rupanya banyak peziarah juga. Assalamualaikum, selamat malam. Ini dari mana Bu? Dari Malang. Oh ini nih dulurku, ada saudara kita yang dari Malang. Alhamdulillah kita ketemu di sini. Nah ini yang istilahnya nguri-nguri budaya juga sama seperti kita. Alhamdulillah bisa ketemu dari sini. Nah kita akan lanjutkan lah. Itu ada Mbak Harto. Alhamdulillah kita ketemu Mbak Harto. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Harto. Ini dari Ngopi Horor Mbak Harto. Nah kita akan nyun sewu dulu sama Mbak Harto, biar tahu dalamnya seperti apa. Nah ini alhamdulillah ada dulur-dulur juga. Nah ini dulur-dulur dari mana Pak? Saking pundi? Panjen. Nah niki saking Panjen. Jenengan saking Panjen? Blitar. Saya dari Blitar dulurku. Masih? Rame. Ini masnya juga dari Blitar. Yang bapak ini dari Panjen. Nah ini seperti ini dulurku tempatnya.
Nah, itu fotonya Raden Bagus Sapu Jagat atau yang disebut Raden Sutojo Diningrat. Lah ini Mbah Sami, Mbah Bimbal, ini keluarganya Pak Ato. Nah, di dalam sana, ini saya Pak nggih. Dalam sana ini tempat ritualnya. Seperti ini dulu. Seperti apa kisahnya? Nanti kita akan coba jelaskan kisahnya seperti apa. Nanti kita akan berbincang-bincang sejenak. Oke, dulurku, kita sambung lagi nanti di sini. Oke, ini coba kita ke atas, ke petilasannya. Monggo Mas, kau Mas Kimeng, jenengan di depan sama Mas Kawuknya. Biar ini tempatnya dulu waktu saya kecil itu pohonnya besar-besar dulurku. Sekarang banyak pohon yang sudah tumbang, yang tua-tua, yang besar-besar itu banyak yang tumbang. Lah ini atasnya seperti ini dulurku. Atasnya sumber. Ya di sini dulu ini ada buat Ritual. bukan dengan apa sapu jagat. Oh, Mbah Sapu Jagat. Di sini buat sholat di sini. Oh, Buat sholat. pesolatan, tempat pesolatan Mbah Sapu Jagat di sini. Musola. Ya musola lebih dari bambu. Oh, Di jadi sini. dari anyaman bambu, dari bilik bambu dulu, saudaraku. Oke, ini jadi begini dulur. Umbulan ini itu yang Mbah Rekso dulunya namanya Mbah Biru. Mbah Biru itu bukan berbentuk manusia, tapi adalah seperti roh. Jadi berbentuk roh atau sukma yang enggak ada raganya, atau bisa dibilang sebagai yang Mbah Rekso di sini. Nah, terus Mbah Biru itu memberi amanat kepada Mbah Raden Sapu Jagat atau Mbah Sutojo Diningrat untuk mengelola atau merawat sumber mata air Umbulan ini. Jadi Mbah Raden Sapu Jagat itu dikisahkan bahwa Mbah Raden Sapu Jagat itu dari Mataram, dan beliau adalah keturunan dari Bupati Malang pertama, yaitu Raden Aryo Tumenggung Noto Diningrat pertama. Seperti ini dulurku. Waktu dulu Mbah Sapu Jagat atau Mbah Sutojo Diningrat itu juga pelarian perang. Nah, dia menemukan tempat di sini. Beliau bersemedi di sini. Gak usah. Jadi ini kita ada di atasnya. Nah, ini ada pohon besar, ini juga sumber, ada mata airnya juga. Oke, jadi seperti ini dulurku ya jalannya, karena habis hujan. Lah ini ada sumber besar juga. Oh, ini ada sumber. Itu atasnya seperti itu dulur. Kita nggak ngomongin tentang mistis, tapi ini kita ngomongin tentang sejarahnya. Nah ini dulurku. Ini sumber yang di atas, sumber utama Umbulan. Jadi kita ada di belakangnya tempat ritual tadi atau jongkop tadi. Seperti ini dulurku. Bisa disenterin Mas pohon besarnya Mas Kameng. Nah, ini ada pohon besar. Dulu waktu saya kecil, pohonnya sebesar ini tuh Pak, ada banyak sekali. Jadi tempat ini rindang dan rimbun seperti hutan liar gitu dulu. Waktu saya kecil. Lah sekarang karena pohon itu sudah tua, banyak yang sudah roboh.
seperti itu. Jadi ini petilasan itu bisa diartikan tempat dulu bekas untuk semedi atau untuk ritual atau untuk tirakatnya Raden Bagus Sapu Jagat ya di sini. Nah, terus kita kembali setelah Raden Sapu Jagat istilahnya bikin tempat ini untuk meditasi atau lek wong Jawa ngomong itu semedi, untuk semedi, bertafakur, bertapa lah. Akhirnya Raden Sapu Jagat itu bertempat tinggal di Desa Maguan, bikin rumah di sana dan bikin musola. Nanti setelah ini kita bisa menuju musola peninggalan Raden Bagus Sapu Jagat, putra Bupati pertama Malang, putra dari Raden Arya Tumenggung Noto Diningrat. Jadi kalau kemarin sore itu saya ngupload makamnya Mbah Gimbal, lah Mbah Gimbal itu yang meneruskan setelah Raden Sapu Jagat, Raden Bagus Sapu Jagat itu wafat, tapi makamnya itu sampai sekarang di mana makamnya Raden Sapu Jagat itu nggak ada yang tahu. Kalau makomnya, petilasannya banyak. Nah, terus Mbah Gimbal itu setelah Raden Sapu Jagat sudah nggak ada, yang meneruskan sumber ini, yang merawat sumber umbulan ini atau umbul rejo ini Mbah Gimbal atau Mbah Sami, yang makamnya kemarin sore sudah saya upload. Insya Allah setelah video ini saya akan bikin lagi videonya meneruskan napak tilas kita dari umbulan ke Raden Bagus Sapu Jagat di Maguan. Jadi kita nggak akan membahas mistisnya. Kalau kisah mistisnya harusnya banyak di sini, cuman kita tidak membicarakan tentang mistisnya. Ini kita membicarakan tentang sejarahnya. Ini sumber umbul rejo ini menjadi dua bagian. Yang aliran ke sini itu untuk irigasi menuju ke Desa Maguan, Sendang sampai nanti ketemu di Kali Ecir, Sungai Ecir Ngajum. Lang sebelah kiri sana itu namanya Kali Biru. Makanya disebut Kali Biru karena pedanyangannya atau yang bau rekso itu Mbah Biru. Nah, Mbah Biru itu yang memberikan wangsit kepada Mbah Raden Sutejo Diningrat ataupun Mbah Raden Bagus Sapu Jagat itu untuk meditasi di sini itu ya Mbah Biru. Mbah Biru Siti Diarjo namanya. Mbah Biru Siti Diarjo. Siti Diarjo. Mbah Biru Siti Diarjo. Mbah Biru Siti Siti Diarjo. Diarjo. Nah, ini ada anak-anak mandi ini. Nggak oleh ngadek sih. Nah, ini ada anak-anak mandi. Waduh, ini si kecil-sekecil ini penerus generasi bangsa ini, dulurku. Dia sudah mengerti kalau mandi di sini tuh bikin sehat, bikin awet muda. Oh, ini adik kita itu ternyata ikut pesilat ya. Dari pencak silat apa, Dek? PS Strate. Alhamdulillah, ini adik kita masih kecil, tapi sudah apa ya, sudah mendidik dirinya menjadi pria sejati dan spiritualnya insya Allah nanti kalau sudah besar akan semakin kuat. Nah, oke, ya itu kasihan nggak bisa berdiri itu, ya wes berendam dulu. Oke, engkau. Oh, itu mandi keramas biar awet muda. Memang sungainya jernih sekali, dulurku. Nah, oke, kita akan jagong di sini sebentar. Kita akan ngobrol sama dulur-dulur. Air dari umbulan ini atau umbul rejo ini itu mengairi atau mengalir sampai 5 atau 4 kecamatan, sampai pakai saji. Dari malah kasihan itu orang sini, yang asli orang sini itu pakai dongki.
yang punya sumber ini sampai pakai dongki untuk bisa mengaliri air ke rumahnya masing-masing. Jadi manfaatnya, barokahnya untuk orang banyak, untuk orang luar sini, orang asli sini yang punya sumber itu malah pakai dongki untuk mendapatkan air. Nah, berarti manfaat sekali umbulan ini untuk orang banyak, bahkan orang aslinya sampai nggak keduman banyu. Nah, seperti itu manfaatnya. Nah, seperti itu dulurku. Sumber gitu, Nah, sampai orang sini ambil sampai ke sumber Jodo di lereng Gunung Kawi, Desa Gendogo. Jadi gini Pak Meng, berarti Mbah Biru itu ibaratnya seperti gaib lah, yang bau rekso atau danyang sini yang berupa gaib tapi nggak ada bentuk manusianya, nggak ada. Terus memberi wisik atau apa ya, wisik itu seperti nasihat spiritual secara batin sama Mbah Raden Bagus itu ya. Jadi setelah Raden Bagus itu dari Mataram, leluhurnya Raden Bagus itu dari Mataram Islam datang ke Malang, orang tuanya silsilahnya orang tuanya Raden Bagus Aku Jagat itu Bupati pertama Malang, yaitu Mbah Raden Aryo Tumenggung Noto Diningrat 1. Setelah itu misalnya Mbak Raden Aku Jagat itu pernah jadi apa? Yang di Blitar itu? Oh, pernah jadi Wedono dulurku. Setelah jadi Wedono di Blitar, karena waktu itu pergolakan perang ya. Mungkin karena Raden Bagus Aku Jagat itu orangnya frontal, ataupun dia tidak rela kalau bangsa Indonesia itu dijajah, dia melawan penjajah. Akhirnya setelah jadi Wedono dia memilih untuk nggak mempunyai jabatan seperti itu ya. Terus lari ke Maguan sini, ke Ubalan sini. Maguan dulu. Oh, ke Maguan dulu. Rumahnya kan di Maguan. Oh, begitu. Jadi Raden Bagus Aku Jagat itu, Raden Bagus Aku Jagat itu rumahnya di Maguan. Terus dia menemukan sumber sini karena dari tirakat tadi dapat wisik. Tirakat di sini, di sumber sini di Umbulan. Ya setelah itu yang dulu bilangnya orang-orang tua kita dulu, Mbah Dipo itu yang mikul air pakai kerenjang yang bolong-bolong nggak bocor itu ya, gimana ceritanya itu? Jadi gini dulurku, yang namanya Mbah Dipo itu salah seorang cantrik atau abdi setianya, abdi dalamnya Mbah Saku Jagat, Mbah Raden Bagus Aku Jagat. Nah itu pengeram-eramnya dulu bilangnya orang tua sini, Mbah Buyut kita itu bikin pengeram-eram, artinya membikin heboh lah, atau kalau sekarang itu bahasanya viral. Nah, Mbah Dipo itu ngambil air, ceritanya ngambil air pakai keranjang. Nah, keranjang itu biasanya untuk cari rumput, makanan ternak itu zaman dulu keranjangnya itu bolong-bolong dari bambu lah. Terus dia ngambil air itu pakai itu tapi nggak bocor ya. Nah, nggak bocor. Nah, terus ini dapat cerita lagi, Mbah Dipo itu waktu kecilan mak saya itu masih menangis. Bilangnya Mbah Dipo itu kalau kebetulan Mbah Dipo itu punya kambing banyak. Kalau angon wedhus, angon kambing, jadi kambing itu dibiarkan liar biasanya di lapangan Maguan dulu bilangnya mak saya. Nah, itu ngumpulin anak kecil-kecil yang main itu dikumpulin, terus dia nganyam dari belarak itu, dari daun kelapa itu dianyam seperti keris itu Mas Imeng. Terus habis jadi seperti keris-kerisan itu bilang sama anak kecil-kecil, "Sopo carep keris?" Terus dilempar anyaman yang dari daun kelapa tadi. Dilempar gini ya kelinting
diambil anak kecil itu jadi keris beneran. Nah terus pada suatu saat waktu Mbah Gimbal itu angon wedhus, angon kambing, itu juga ngumpulin anak kecil-kecil karena Mbah Dipo itu baik orangnya. Ngumpulin anak kecil-kecil, kotoran kambing itu kalau wong Jawa ngarani serentile wedhus. Kotoran kambing itu dikumpulin sama Mbah Dipo. Terus dikasih daun pisang, bawahnya ditatakin daun pisang, atasnya ditutup lagi sama daun pisang. Anak kecil itu dipanggil semua. Ini, Ca. Setelah anak kecil kumpul, dibilangin, sapa arep canggae. Jadi anak kecil dulu kan untuk beli jajan saja susah zaman penjajah. Terus dibuka sama Mbah Dipo itu, ternyata kotoran kambing itu jadi canggae beneran, ya dimakan rame-rame sama anak kecil-kecil itu Mas Imek. Kisahnya Mbah Dipo itu seorang cantrik, seorang abdi dalam itu seperti itu kesaktiannya. Apalagi yang namanya Raden Bagus Sapu Jagat itu. Jadi Raden Bagus Sapu Jagat itu dulu bilangnya Mbah Yo itu juru kunci lama yang di Langgar Sapu Jagat itu bilangnya kalau malam hari atau sholat, waktunya sholat isya, sholat maghrib itu Mbah Raden Bagus itu kalau orang-orang sudah datang berjamaah, sholat jamaah, Mbah Raden Sapu Jagat itu nggak ikut sholat, dia bodo tangan, bahasanya bodo tangan seperti ini, dia lewat di Langgar sambil liatin orang jamaah, oh udah pada jamaah, orangnya balik ke rumah lagi. Nah terus jangan dikira Raden Bagus Sapu Jagat itu tidak melakukan sholat atau apapun, karena seorang yang sudah dekat sama Allah itu nggak perlu dipertanyakan lagi tentang tauhid, tentang syariatnya nggak usah ditanyakan lagi. Jadi kadang-kadang orang wah nggak sembahyang nggak anu lah, masa orang sholat malah laporan sama orang lainnya, nggak mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita salah persepsi, ada orang seperti ini kita bilang nggak ibadah, nggak apa, itu jangan sampai seperti itu. Jadi jangan lihat orang dari casingnya lah. Habis ini nanti kita akan coba sambung lagi ke Raden Sapu Jagat, di petilasannya Raden Sapu Jagat, karena Umbulan ini, Umbul Rejo ini masih ada sambungan kisah napak tilahnya dengan Raden Sapu Jagat. Alhamdulillah malam hari ini kita ada Mas Komeng, ada Mas Kawu, ada Mas Kotbe yang nemenin. Sebelumnya kita sudah tadi ya ngopi-ngopi bareng, walaupun biasanya kita ada kopinya, ngopi horor itu, karena tadi sudah ngopi ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, ada tutur kata saya nggak berkenan, saya juga manusia biasa, mohon maaf. Dan akhirnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.